Assalamualaikum teman-teman, bareng lagi di Galeri UKM Kasalapan Channel. Ini ada makanan khas Jepang ya teh ya. Tuh. Kojo Onigiri. onigiri kok ori sih, spicy. Jadi ada dua rasa, spicy katsu. Komego cheese teh apa tuh? Tamago itu telur. Oh telur. Cheese keju jadi telur campur keju gitu kan. Oh gitu, siap. Jadi ini teh simple banget ya kemasannya tuh. Jadi cocok buat dibawa kemana aja ini Wak, ya. Iya. Buat sarapan ya. Betul. Ablem gak langsung Bisa makan di jalan, bisa makan di tempat kerja atau di tempat sekolah. Jadi nggak usah bawa alat bekalnya tuh simple ya, Betul. jadi ya gitu. Bari jeung ya mau ditambihan ikan asin dan haon terus ikan asin gitu kan. Tapi ini dalamnya Udah ada lauknya. spesial banget ya, spesial dari Jepang ya. Nah ini kenapa di Cimahi? Cimahi lagi. Ya ini kan Awal mulanya kok bisa kepikiran dari sekian banyak mak jajanan kayak gini ya? Iya. Kok bisa? Ini gitu bikinnya kenapa? Jadi Kojo itu sih awalnya ngelihat pasar kalau kita tuh istilahnya berdasarkan kebiasaan ya. Kan orang Indonesia terutama anak sekolah tuh biasanya bekal. Mereka kan tiap hari harus bekal. Jadi ini berdasarkan kebiasaan masyarakat, kita melihat peluangnya dari situ yang pertama gitu. Terus yang kedua, berdasarkan masalah ibu-ibu tuh suka riweuh kalau mau bikin bekal anak tuh kan gimana. Padahal ini kan kebutuhan tiap hari. Coba kita tanya. Riweuh tuh Bu? Riweuh ternyata tuh. Jadi kita berdasarkan Pengalaman problem itu ya. sama ya behavior. Jadi ada dua poinnya di situ. Jadi terus kebetulan saya desainnya ini. Jadi saya melihat peluang onigiri dulu belum banyak kan. Jadi lumayan lah kita yang termasuk yang pertama gitu onigiri di daerah Bandung Timur. Ini, Ya. ya. Nah ini tuh memang ada cuma 2 varian aja atau gimana? Kalau varian sebetulnya ada banyak. Oke. Kita tuh Kojo ada 5. Yang pertama tuh yang paling best seller ada katsu mayo sama spicy katsu. Oke. Jadi bahan dasarnya ayam yang dikasih tepung terus dikasih saus gitu kan. Terus kalau yang nggak suka ayam mungkin ada tamago cheese yaitu telur sama bumbu. Terus juga ada sosis, ada teriyaki juga. Jadi ada 5 varian tapi nanti ke depannya pasti bisa berkembang. Pengen lebih banyak lagi ya, Betul, tergantung betul. sesuai permintaan pasar biasanya. Betul, Wak. betul. Siapa tahu kan ada teri gitu kan. Kita kadang Jadi tahu. bisa combine sama Jadi nasi kucing Bu. sama yang khas Indonesia ya. Ya, bisa aja kan Bisa, itu bisa, ya bisa. kolaborasi ya. Laras, Nah, laras. pertanyaannya asik. Banyak pertanyaan tadi katanya kalau Siap. memulainya dari tahun berapa tadi? Ini kalau sebetulnya saya bikinnya yang kecil itu dari 2013. 2013 ya. Cuman karena yang kecil tuh hanya pasarnya anak kecil ya, hanya sekolah SD yang begitu, saya di 2016 launching yang besar. Jadi mulai pakai brand Kojo Onigiri itu dari 2016 kan. 2016. Ini pokok nama udah dijamin halalnya. Insya Allah udah ada Udah ada label halalnya jadi Bumbunya, buat ibu-ibu jadi tong ieu nya Bang Hariwang. tong hariwang pokoknya buat saya label halal gitu nya. Terus Udah aman. bisa dibeli di mana aja gitu selain ke tempat atau nomor ini kan ada marketplace mungkin. Kalau ini kan ready to eat ya. Hmm. Jadi kita masih tersedianya di daerah Bandung Timur. Cuman kita bisa nerima misalnya kalau ibu-ibu ada acara kayak apa ya, Order ya gitu ya. ya arisan atau ada acara misalnya mau piknik kemana itu biasanya by order. Oh, Jadi buat bisa. penting kantor gitu ya. Betul buat acara-acara kantor, Oke. acara sekolah gitu kan. Oke, siap. Nah, biar tahu nih teman-teman di rumah gitu kan sama yang lain. Proses pembuatannya seperti apa karena biasanya takutnya kalau UMKM itu kan sifatnya itu memang produksi sendiri ya Ibu ya. Ya. Kebanyakan orang itu ambil dari orang ganti label gitu. Jadi biasanya dipraktek. Boleh kita sedikit tutorial ya. Kita lihat dulu nih secara proses pembuatannya. Jadi sengaja saya itu mendatangkan kurator dari Portugal. Mungkin bisa diinfat namanya teh AA Dani Yang mana ya? ikan men nanti. Siap. Jadi dia bisa menilai rasa tuh lidahnya itu udah otomatis lah. Lidahnya tuh udah bintang 5 ya. Oh, jadi kumis nanti biasa ngelamun salapan jadi Oke, kita mulai ya Kang So, ya. bangga. Bismillah ya. Jadi pertama itu ini adalah yang disukai semua orang Indonesia ya. daerah nah, Nasi ya. ini nggak apa-apa. Nasi. Oke. Ini nasinya tuh sebetulnya karena Kojo itu kita adaptasi ke Indonesia, jadi bukan nasi khas Jepang yang pada umumnya. Jadi kita pakai ya nasinya lokal, jadi dicampur mix gitu ya, nasi pulen gitu, supaya harganya lebih terjangkau. Oke. Kemudian nanti kita siapin isinya dulu. Isinya tuh yang sekarang saya mau contohin itu ada katsu ya, katsu mayo. Ini dipotong-potong aja kan.
Eh, jadi ini tuh bedanya saya dengan yang lain itu karena ini isiannya fresh. Kalau biasa yang Ini bikin sendiri ya? iya, Oke. jadi mendadak gitu lah. Jadi kadang-kadang ada Bikin sendiri, hmm, nggak beli dari luar ya intinya gitu. kalau misalnya yang lain kan ada tapi dia dikeringin, kayak misalnya ayam kayak abon ya dikeringin, sapi dikeringin jadi abon sapi, jadi onigiri isi abon gitu. Yang lain kalau kita onigirinya isinya bahan-bahan yang fresh, misalnya kan hari ini dijual, hari ini juga produksinya gitu. Oke, jadi kita tetap menjaga kualitas rasa ya. Ya, Dan kebanyakan yang saya lihat tuh yang kayak gini tuh lebih tebal tepung daripada ayam biasanya gitu. ya, Kalau ini enggak lah ya, ya. aman, tebal guys dagingnya guys. Terus dikasih saus aja ya, kebetulan yang saya mau Mayo. contohin ya, mayo, ada mentega juga. Gini dicampurin. Tah jika dia berarti limanya sudah gitu. Ini kan di mix ya udah. Ya. Kalau udah mix, nanti kita ambil nasi yang tadi, Nah, kita cetak Kang. Sebetulnya kalau orang zaman dulu cetaknya pakai tangan ya, cuman karena ini produksi, jadi cetaknya pakai cetakan. Bisa dicari di marketplace, ada 2 seperti ini. Pakai sarung tangan nih. cetakan apa namanya ini? Ini onigiri mold, jadi cetakan itu kan mold. Jadi Onigiri mau ya. kalau dicari di itu bisa kata kuncinya itu aja. Terus dimasukin nasinya dipadatin. Jadi onigiri itu nasi padat ya, walaupun kecil bentuknya tapi kenyang karena dia dipadatin. Kecil tapi padat. Seperti siapa itu nanti kita spill, kecil tapi padat. Oke. Kemudian dimasukin isiannya yang banyak, biar puas. Jangan sedikit, jangan tong asa-asa. Tong asa-asanya. Ada yang tertawa kecil tapi puas tuh, bingung saya tuh menerjemahkannya. Supaya Cuman diajar tingkat tinggi. ya sekarang kita timpa lagi sama ditimpa Nasi yang lagi, tadi. dipindi lagi guys Tingkat tinggi. teman-teman. Jadi nasinya itu nggak harus lagi anget-anget ngebul gimana gitu. sebetulnya kalau untuk produksi emang bagusnya lagi anget-anget ngebul ya. Anget ya. Cuman kalau makan onigiri itu bukan tipe makanan yang panas gitu. Jadi dia kan bekal pasti Makanya. disimpan, jadi dimakan dalam keadaan dingin Ya, gitu. aku mah rada sensitif untuk kehangatan udah lama ya. Mahal. Beda selera guys. Heureuy, Beda heureuy, heureuy. selera. Oke. Kan udah ditekan-tekan ya biar nggak bayatak. Ya taknya apa? Nah Biar ini nggak udah bisa bergeser ya. kita keluarin kayak gini. Oke. Keluarin ya. Ini hasilnya seperti ini. Di depan aja nggak apa. Seperti ini. Oke, terus kalau sudah kita tinggal pakai nori. Nah ini untuk norinya bisa langsung ditempelin. Nanti kalau ditempelin dia nanti jadi kayak gini kemasannya ya. Jadi selimut ya gitu. Nah Enggak. kalau ini yang nggak nempel, jadi ini Nggak kemasan tear off, jadi si norinya nggak nempel ke nasi, jadi bisa tahan lama dan renyah. Kelebihannya jadi renyah. Kalau yang ini saya contohin, ini yang nempel ke nasi. Jadi nanti nori itu kalau nempel tuh lama-lama dia akan leeh gitu, jadi akan Waduh, leeh. nempel gitu. Leeh itu apa sih? Leeh itu apa? Liur. Meleleh. Kenyang. Gitu ya, ini Meleleh mah ya. Ya gitu. Nah, jadi seperti Jadi ini. simpel banget, kecil tapi padat ya, bikin kenyang banget ya. Iya, jadi anak tuh masuk ke tas, dia nggak usah bawa misting, nggak usah bawa sendok, garpu gitu. Berarti bisa pakai sayur tadi sebenarnya. Bisa dong, bisa. Jadi misalnya sayurnya kayak jagung rebus atau kacang-kacangan kayak gitu. Nanti dikocekinnya di sini, di sayur, di nasinya. Diaduk ya. Diaduk, ya. Bukan dikocek guys. Diaduk. Diaduk gitu. Dicampur lah ya gitu. Jadi kan anak tuh otomatis makan nasi tanpa makan sayur tanpa dia ngerasa dia makan sayur. Biasanya kan anak-anak tuh rada susah makan sayur ya, biasa ini solusi buat ibu-ibu di rumah. Jadi bisa apa ya, bisa ngakalin tuh pakai inilah produk ini. Ojo pokok nama onigiri. Jadi bisa sesuai order pasti bisa. Bisa. Ya kan misalnya aduh buat acara TK misalnya atau PAUD gitu, pesan kan anak-anak harus ada Iya. asupan sayur tetap. Buat Bisa outing order itu gitu ya. Terus Oke, sip, sip. buat sehari-hari juga banyak orang tua yang repeat order untuk bekal anaknya.
biasanya anak gitu ya kalau udah seneng satu terus aja gitu. Kadang juga gini buat teman-teman yang pekerja kantor biasanya kan susah banget tuh buat nyempetin buat makan siang aja susah. Itu nama lambung kan gitu ya, asam lambung ini solusi pisan sih Iya, buat ganjal betul. sebentar gitu ya. Kalau sarapan kan banyaknya yang kelewat ya kan ya. Gitu. Padahal itu Jadi, yang paling penting gitu. Bekal ini aja 1 atau 2 di jalan bisa sambil gituin macet ya. buka hablum aman. Setelah ini gimana? Setelah itu mau dicontohin di Boleh di ininya packing kali di ya. packing Iya. biar semuanya tuh clear and clear. Ini tuh memang buatannya si ibu gitu, Oh. buatan sendiri bukan dari orang lain. Ini kan Bisa kelihatan dari tangan-tangan terampilnya ya teman-teman. Kang boleh minta tolong di Siap. ini tadi saya nggak bawa alatnya. Ini jadi yang kemasan tear off ya. Aja nah. Gitu Pak. Sok lanjut. Ya. Berapa Jadi panjang ini ini teh? Bukan panjang pendek ini. segini, gitu. Oke. Di sini aja. Ini yang tadi kita buka dulu ya, nggak usah pakai nori. Jadi ini onigirinya kita taruh di tengah-tengah. Memang ini sempat viral ya beberapa tahun ke belakang. Ya dulu waktu saya pertama jualan susah ngomong juga apa nih ini teh gitu ya. Tapi setelah ini berjalan justru malah kita yang dicari gitu, kayak sekarang Indomaret yang Iya. maksudnya yang supermarket atau ini minimarket yang convenience store itu mereka nyari bahan makanan yang ready to eat. Salah satunya adalah yang paling banyak cari itu onigiri. Ya benar, saya sering lihat yang kayak gini-gini tuh di ya kita kata inisial lah ya, Alfamart, Indomaret, Dan ini siang. ada yang kayak gini tuh banyak gitu. Harga terjangkau pasti ya teh. Harga di bawah yang ada di convenience store Oke. karena kita ya UMKM juga ya namanya, bisa lebih terjangkau. Jadi memang kita sasarannya onigiri kuliner Jepang tapi terjangkau gitu kan. Tapi halal itu yang lebih pentingnya. Halal, kuliner Jepang tadi tapi menyesuaikan lidah lokal ya. Ini namanya onigiri dengan kemasan tear off. Oh, Jadi nanti cara makannya itu kan kita akan buka kayak ada sobekannya di atas. oh iya, dia ada urutannya ya. Ya, Kerennya tuh ada urutannya nih. Pertama buka yang ini, kedua yang ini, ada urutannya pokoknya ikutin ini guys, tinggal hap ada gitu. petunjuk. Jadi ini intinya teh ame kita kalau belum cuci tangan nggak apa-apa pegang ini juga, soalnya Pegang. dari si plastiknya masih kita contohinnya satu ya. Jadi ada penjelasannya di sini. Pokoknya sesimpel mungkin, seenak mungkin, hablum minanas ya. Jangan lupa baca Bismillah dulu. Cobain sayang ini ya Kang, buka ya. Sok. Itu mah terus kita coba ini angka 1 ditarik nih gitu. Ini kita ya. Nah, Ditarik ini. Nah, udah dilepas. Habis lapar, Bu. Ini yang satu boleh di ini tuh. Jadi oke. Jadi si Seru banget. ini tinggal dimakan gini. Terus atau enggak boleh dilepas dua-duanya gitu. Jadi si tangan kan bisa megang plastiknya ya. Jadi tangan nggak kotor. Kan praktis. Jadi bisa sambil kerja gini. Itu guys ya. Keren. Keren, ngobrol lagi dan keren pisan lah pokoknya mah. Jadi buat ibu-ibu, buat anak-anak gitu kan, buat teman-teman karyawan-karyawati juga, para pegawai. Jadi ini mah simpel ya, solusi banget buat kalian. Tinggal sekarang kantong jaket bisa ya ibu ya, bisa karena ya pokoknya simpel lah. Ini mah seukuran bedah, Kecil itu bisa menyangka. sekecil ini tapi engap gitu, nyelek. Jiwa Kecil tapi Traveling anjir. So pokoknya namanya ini mah solusi tak biasa mesa di tadi itu dijelasin sendiri biasa pesan di mana gitu. Iya, nanti kita punya nomor WA, jadi bisa dihubungi. Sistemnya pre-order karena kita memang menjaga kualitas. Jadi apa yang kita jual hari itu diproduksi hari itu. Gitu kan. Pokoknya mah dijual hari itu, di perusahaan itu, dimakan hari itu harus ya, karena tetap menjaga kualitas ya. Dan ini bisa berbagai macam ordernya sesuai varian juga bisa ya gitu, Iya. dalamnya gitu. Oke. Nah ini ada 3 makhluk nih, 3 benda. Ini apa ini? Soalnya dilihat ada kojo juga nih. Ini apa nih teh? Jadi gini kan, ini ada sedikit cerita ini. Waktu saya zaman pandemi kan saya punya sempat ini dulu ya, apa tuh namanya teh?
bukan berhenti ya, vakum. vakum ya, karena memang daerah pendidikannya pada ini ya Kang ya, pada online gitu. Oke. Nah sekarang kita punya stok bahan baku tuh banyak, kayak rumput laut itu. Jadi saya kan putar otak gimana caranya gitu kan. Oke. Nah si rumput laut yang ada di rumah itu saya manfaatin jadi produk saya yang kedua, tapi yang bisa dipasarkan secara luas gitu Kak. Bisa di marketplace, Iya. offline market biasa gitu. Iya, Kalau karena ini kan memang onigiri kan ini fresh ya, jadi saya bikin yang versi kemasan. kemasan. Oke. Jadi masih satu nuansa kuliner Jepang, terus bahan bakunya juga sama ya, dimanfaatin yang ada. Jadi waktu pas pandemi saya launching ini Kang, namanya adalah Kojo juga tapi abon nori. Jadi abon nori yang dikeringkan gitu. Brand nama Kojo ya tetap ya Ibu. Iya, ya? betul. Ini varian aja abonori ya. Ya, jadi rumput laut tabur. Laut tabur. Betul. Ada ininya ya, ada spicy-nya ya. Ya, jadi ada varian rasanya itu, ada yang ini, ada yang pedas, ada yang original, ada yang bonito, terus ada satu lagi yang pakai ini kan bubuk sayuran. Jadi sama ini untuk anak-anak yang susah makan, tinggal pakai nasi hangat itu ditaburin, udah anak-anak lahap makannya kan gitu. Banget. Jadi sama kayak tadi, pasarnya anak-anak sekolah, remaja gitu, ibu rumah tangga yang sibuk atau ibu pekerja yang sibuk. Jadi kalau masak tuh praktis banget. Praktis banget dan bisa ke mie instan nggak sih? Iya Bisa ya, Kak. bisa banget ya. Jadi kita taburannya tuh di sini banyak, ada mie instan, ada nasi putih, ada kentang goreng, macam-macam. Ini dan otomatis udah auto halal ya. Atau halal juga. Ini sudah halal juga, jadi ke kudu hariwang dari ibu-ibu dan ini teh ukurannya 30 gram ya segini teh. Iya, 30 Ini gram. sudah ada di marketplace pastinya ya. Iya, yang ini penjualannya lewat Marketplace dan harga mah harga UMKM tetap ya. Iya, Oke. Terus misalnya kalau ada teman-teman atau ibu di luar sana tuh kalau yang share banyak gitu biasa langsung hubungin apa gimana? Apa langsung lewat biasa. marketplace? Apa langsung ke nomor aja? Atau gimana? Jadi kelebihannya kita itu selain yang kemasan 30 gram, kita juga punya kemasan yang bulk, jadi yang 500 gram. Oh iya ya. Jadi itu biasanya untuk rumah makan, catering, atau brand-brand kuliner yang mereka memang butuh kondimen Kang. Jadi ditaburin misalnya teh topoki, taburannya ini gitu. Tambahan kondimennya ya. Atau Atau buat apa? toppingan doang gitu ya. Misalnya produk mereka kemasan, minta sama mereka di packing lagi Di jadi packing kecil-kecil lagi. gitu. Jadi Siap. selain konsumen kita juga menyasar ke bisnis to bisnis gitu. Ingredientsnya tuh selain kan tadi kan rumput laut pasti ingredientsnya tuh yang ada apa lagi nih? Sedikit bocoran aja. Boleh. Ini tuh jadi kelebihannya ingredientsnya itu tanpa MSG dan tanpa pengawet. Kalau mau tahu apa aja sih dalamnya, ini tuh ada rumput laut yang dihancurkan gitu ya. Kemudian ada wijen juga, karena identik sih kalau kuliner Jepang tuh kan harumnya dari wijen ya. Pasti. Terus ditambah kremesan biar lebih seru Kang. Berarti masuk ke minyak ikan juga bisa ya? Gimana? Minyaknya biasa tuh kalau makanan Jepang tuh ada minyak ikan. Oh iya. Kayak gitu bisa kan? Iya kan, ya itu kan pokoknya Tergantung kebutuhan aja ini mah ya. kuliner Simpel, Jepang, saset lah pokoknya. kuliner rumahan juga nggak apa-apa gitu. Ya, jadi rekomen banget nih buat ibu-ibu di rumah atau siapapun atau mau order banyak ya kayak restoran gitu. Itu biasa pisan ya pakai ini dan simpel dan ada varian ukuran ya, Ya. kemasannya gitu. Jadi sok manggil cobian Kojo Aboniri. Kojo Aboniri saminya. Ya. Oke. Satu nuhun teh sudah menyempatkan waktunya nih, kita sudah Sama-sama, diterima di Kak. sini. Pokoknya nama ini Sing Langgeng, Sing Jaya, Sing Maju. Kojo Jaya ya gitu. Jadi gini sih sedikit tambahannya. UMKM support ke pemerintah. Kalau saya sih karena sayanya yang proaktif ya, support kata saya mah. Support gitu. ya. Tapi Iya tergantung mah kitanya. lain peresnya. Iya betul kan. Ini juga karena memang saya dari PIRT itu fasilitas Oke. dari ini gitu. Support Cuman ya gitu harus kita ya yang proaktif. Kalau enggak ya. Jadi buat pemerintah ya kalau bisa mah tetap diperhatikan. Jadi setelah pembinaan, pendampingan, nah kelanjutannya seperti apa ya tetap harus Jangan sepotong-sepotong lah biasanya gitu. diperhatikan gitu kan ke depan seperti apa, dan memang produk kayak gini mah udah harus banyak dipasarin. Misalnya contoh kecilnya aja bazar ya, pameran kayak gitu ya memang harus ditampilkan. Kalau mereka bergerak sendiri ya Kalah lah kan sama
brand besar. Yes, salah satunya maaf. Jet, Gitu. Oke ya, saat itu sih ngobrol nama ada produk namanya di UMKM di Cileunyi, Bandung Timur ya. Iya. Buat Cileunyi, Bandung Timur, anu tiasa order nanti kan ada di deskripsi pokoknya kejelasannya. Yang jelas terima kasih buat UMKM Cileunyi, maju terus, pantang mundur, Amin, hatur nuhun, Kang. tetap berkreasi pokoknya maju terus ya. Makasih teh ya. Ya, siap Kang. Assalamualaikum. Salam.